Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana mengakhiri dengan baik. Ya. Ada sebuah kisah di Amerika sana ya, tidak di Indonesia, tidak di daerah-daerah tertentu ya, tidak di Alor, di Jayapura, Paniai atau di mana tidak ya. Ini kisah di Amerika. Ya. Kita tahu bersama seorang yang bernama Bill Graham. Ya. Seorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Ini pendeta yang cukup terkenal dan namanya juga digunakan oleh banyak orang hari-hari ini ya. Teman pendeta saya di Alor sana ya, anak pertamanya laki-laki dinamakan Bill Graham. Karena ngefans sama pendeta yang luar biasa di Amerika. Pendeta terkenal itu begitu hebat dan luar biasa, dan namanya dikenang sampai hari ini. Namun kalau kita baca sejarah dan kalau kita lihat berita dengan benar, bahwa di samping Bill Graham ada juga seorang pelayan Tuhan yang bernama Chuck Templeton ya. Chuck Templeton. Dan ada juga seorang yang temannya bernama Bron Clifford ya. Tiga hamba Tuhan ini begitu luar biasa. Chuck, Bill, dan juga Bron. Begitu luar biasa dipakai Tuhan pada waktu itu. Banyak orang ingin datang dan menerima lawatan Tuhan melalui pelayanan ketiga hamba Tuhan ini. Chuck Templeton ya, dia itu adalah seorang pengkhotbah pada masanya yang begitu brilian dan dinamis. Orang-orang menyebutnya pada waktu itu adalah seorang pemuda yang berkhotbah dengan memiliki bakat seantero Amerika. Chuck Templeton dengan Bill Graham ini adalah teman yang sangat dekat. Bahkan majalah pada waktu itu berkata bahwa dia adalah penginjil Babe Ruth ya. Babe Ruth ya. Babe Ruth itu adalah seorang pemain baseball paling bersejarah di Amerika Serikat. Dan Templeton atau Chuck Templeton ini namanya disejajarkan dengan pemain baseball yang sangat paling bersejarah di Amerika pada waktu itu. Ini Chuck Templeton, tapi namanya kita tidak dengar hari ini. Ada juga yang namanya Clifford, Bron Clifford. Dia adalah seorang penginjil yang bertalenta dan juga sangat berapi-api. Banyak orang percaya melalui pelayanan penginjilan Bron Clifford selama masa dia ada dan mempunyai pengaruh bagi banyak gereja pada waktu itu. Orang mau datang dengar khotbahnya Bron Clifford itu tidak datang dengan mudahnya dan gampang mengakses untuk tempat beribadah dengan pengkhotbah bernama seorang Bron Clifford. Banyak orang harus antri hingga berjam-jam untuk mendengarkan khotbahnya. Waktu itu bukan zaman sekarang ya, bisa dengar melalui live streaming dan lain sebagainya. Orang khotbah harus datang di tempat itu, dan banyak orang harus datang berbondong-bondong mengantri untuk dengar khotbahnya ya. Pelayanannya itu banyak menyentuh orang yang mengalami masalah. Bahkan pelayanan dari Bron Clifford ini banyak mempengaruhi pemimpin dan mencatat banyak jumlah kehadiran orang dibandingkan pendeta lainnya dalam sejarah Amerika Serikat. Para pemimpin nasional itu bersaing untuk mendapatkan perhatian dari seorang yang bernama Bron Clifford. Dia tinggi, tampan, gagah dan cerdas. Bahkan Hollywood, kalau kita tahu Hollywood, kita pasti yang suka nonton pasti tahu film Hollywood itu film-film yang bagus. Hollywood ya, itu
seorang yang produsen filmnya itu mencoba untuk memberikan peran utama bagi Brown Clifford. Ini kisah 3 orang, Bill Graham, Chuck Templon, Chuck dan juga Brown. Tapi hari ini yang kita hanya dengar seorang yang bernama Bill Graham, ya. Di mana Chuck dan juga di mana Brown? Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, waktu saya baca artikel ini, rupanya Chuck itu dia meninggalkan pelayanannya dan dia mengejar karir di dunia radio pada waktu itu, ya. Sekarang radio tidak terlalu terkenal. Dan dalam membawa acara-acara, rupanya dia sudah mengingkari imannya kepada Yesus. Padahal dia dulu pendeta yang sangat terkenal. Dan dalam setiap acara-acara, dia menyatakan bahwa dia adalah orang ateis, orang yang tidak lagi mengenal Tuhan dan tidak lagi mengikut Tuhan. Ini Brown. Ini Chuck Emma. Ini yang kedua Brown Clifford, ya. Di masa akhir hidupnya, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan pelayanannya dan kesehatannya. Bahkan dia kehilangan kehidupannya yang baik karena kecanduan akan alkohol. Dia tidak bertanggung jawab dalam keuangan, meninggalkan istrinya dan kedua anaknya. Bahkan waktu dia dipanggil Tuhan, pendeta-pendeta dulu yang mengenalnya dan diberkati melalui pelayanan, akhirnya bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli peti jenazahnya, dan dia dikuburkan di tempat pekuburan orang miskin. Kalau di Amerika sana ada, katanya ada tempat pekuburan orang kaya, orang beruang, orang terpandang dan orang miskin. Brown meninggal dan mengakhiri hidupnya dengan sangat menyedihkan. Berbeda dengan Billy Graham, ya. Hari ini namanya, walaupun sudah dipanggil Tuhan, namanya tetap ada dan dikenal sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Buku-bukunya banyak memberkati hamba-hamba Tuhan dan kita orang-orang percaya hari ini. Ini kisah 3 hamba Tuhan yang bagaimana mereka mengakhiri hidupnya, mengakhiri garis akhir. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ya. Dengan kita orang-orang percaya hari ini, pertanyaan muncul bagi kita, apakah kita juga kelak akan mengakhiri hidup tanggung jawab sebagai orang percaya dengan baik ataukah tidak? Ya, janganlah sampai mengakhiri hidup, mengakhiri tanggung jawab di tempat kerja, mengakhiri tanggung jawab di perkuliahan, kampus, di sekolah, anak-anak muda, mengakhiri tanggung jawab kecil yang Tuhan percayakan, ya. Mungkin ada bisnis apa kan? Saya lihat di luar orang kan, ya, usaha yang lancar, mengakhiri bagaimana biasanya. Ini hal kecil sederhana yang kadang-kala kita harus lihat bahwa kita harus mengakhiri setiap tanggung jawab dengan baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, mau pemimpin atau yang dipimpin, siapa kita di hadapan Tuhan, kita memiliki status yang sama. Tanggung jawab boleh berbeda. Selalu saya ingatkan dan bicara kepada para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berapa waktu lalu saya baru berbicara dengan Dane sebagai seorang pastor. Saya bilang, Tuhan baik, Tuhan lihat pelayanan, ya. Hari ini kau kerja, kau bersihkan, kau sapu, kau pel, kau siram air, yang itu pekerjaan yang mulia dan nilainya itu di hadapan Tuhan mulia dan tinggi. Dibandingkan kalau saya seorang pengkhotbah dan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan asal-asalan, melayani asal-asalan, berdoa asal-asalan, justru nilainya itu lebih rendah daripada nilai seorang pastor di tempat ini.
Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan menilai kita dengan status dan pandangan Tuhan, bukan status dan pandangan dunia. Apa yang kita buat hari-hari ini dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Tuhan mau lihat bagaimana kita mengakhiri tanggung jawab yang ada. Apakah dengan baik ataukah dengan buruk. Kisah 3 orang yang merupakan para pelayan Tuhan di Amerika itu menjadi catatan penting bagi kita hari-hari ini. Bagaimana kita mengakhiri pelayanan kita. Dan di dalam firman Tuhan ada banyak kisah yang mana dengan jelas bahwa mengakhiri pelayanan tanggung jawab dengan baik itu adalah sesuatu yang bernilai dan berdampak bagi banyak orang. Cerita dalam Alkitab mengenai Saul dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 2. Firman Tuhan katakan bahwa Saul itu adalah seorang muda yang elok rupanya. Yang tidak ada seorang pun di antara orang-orang Israel yang lebih elok daripadanya. Saul seorang yang elok, seorang yang tampan, seorang yang gagah dalam terjemahan lain. Tapi sayang, akhir kehidupan dari Saul tidak menyenangkan Tuhan. Walaupun Saul memiliki kriteria yang baik dan melakukan serta mengawali tanggung jawab pelayanannya dengan penyertaan Tuhan, namun sayang sekali lagi kepemimpinan Saul walaupun diawali dengan damai tapi tidak bertahan lama, diakhiri dengan masalah. Saul melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saul tidak lagi mendapatkan penyertaan dan pengurapan Tuhan karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesuatu yang dimulai baik belum tentu berakhir dengan baik. Sekali lagi, sesuatu yang dimulai baik belum tentu berakhir dengan baik. Dan cerita kebenaran firman Tuhan, kisah-kisah yang ada di sekitar kita mengingatkan kita bahwa kesetiaan di dalam ketaatan adalah nilai yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Mau sepintar apa, sehebat apa, seberpengaruh kita, mau kita punya dampak yang besar, bahkan nama kita dikenal di berbagai tempat, tapi kalau kita mengakhiri tanggung jawab dengan tidak ada nilai ketaatan dan kesetiaan, minta maaf, kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan dan nama kita akan hilang dari sejarah. Orang-orang tidak akan lagi mengingat kita dan nama kita bukan lagi menjadi berkat, tapi nama kita justru membawa masalah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tantangan, pergumulan dan masalah tentu akan banyak kita hadapi di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tidak mudah memikul sebuah tanggung jawab. Tidak mudah menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebuah tanggung jawab. Tapi ingat, Tuhan mau lihat sampai sejauh mana kita mau setia dan taat kepadanya. Kita mau setia dan taat kepada apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Dan inilah kunci untuk kita dapat mengakhiri sesuatu dengan baik. Ini kunci agar kita dapat berkenan dan Tuhan dipermuliakan di dalam segala yang kita kerjakan. Jangan sampai karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kita, justru Tuhan
dipermalukan di dalam segala yang kita kerjakan. Ya. Bukan cerita baru lagi. Ya. Kalau kita lihat hari-hari ini, ada pejabat-pejabat, bupati-bupati, gubernur, ya, yang kasusnya itu sudah dari tahun 2004, sudah selesai tugasnya, tapi 2024 kasusnya muncul. Ya. Ini masalah, ya. Ini kerap kali terjadi. Banyak kita orang-orang tidak sadar bahwa ingat rekam jejak kita sedang dicatat oleh Tuhan. Bahkan dunia juga sedang hari ini lihat apa yang kita perbuat di dalam setiap tugas tanggung jawab. Jangan hilangkan nilai kesetiaan dan ketaatan di dalam setiap tugas tanggung jawab yang ada. Anak-anak muda dalam dunia pendidikan, ingat, ya, sekarang dunia sudah canggih. Kau belajar kok menilai A, K, B, K gampang. Saya tinggal ketik dapodik, cek aku nama, Ferry Pigomo, STIH, semester 1 dapat apa, semester 2 dapat apa, semua ada nilai, ya. Betul, ya. Rekam jejak saya di dalam dunia pendidikan juga ada, bisa lihat, ya. S1-nya tamat, S2 tidak tamat, ya itu ada. Tapi jangan lihat yang tidak tamat, nanti dulu, masih ada waktu, saya akan lanjut, ya. Ini ada, rekam jejak semua melihat, mencatat, ya. Dan Tuhan lebih daripada teknologi kita. Tuhan mencatat apa yang kita buat. Tuhan melihat apa yang kita lakukan dengan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bagaimana kita mengakhiri tugas tanggung jawab kita. Terlebih bagaimana nanti kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Apakah Tuhan masih dapati kita setia? Apakah Tuhan masih mendapati kita taat? Ataukah jangan sampai kita seperti dua hamba Tuhan, teman daripada Billy Graham, Chuck dan juga Brown, yang tidak setia dan kehilangan pelayanan, kehilangan wibawa, dan namanya tenggelam dalam sejarah. Bapak Ibu yang saya kasih, demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah menjadi perenungan akan kita di dalam menjalani hari-hari hidup, di dalam menjalani setiap tanggung jawab sekecil apapun itu. Ingat, itu kepercayaan dari Tuhan. Amin. Sekecil apapun itu di dalam rumah, di lingkungan, di tengah dunia pendidikan, di tempat pekerjaan, ingat, lakukannya itu dengan kesetiaan dan ketaatan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya firman-Nya akan digenapi ketika engkau setia dengan perkara-perkara yang kecil. Tuhan akan mengangkatmu dan memberikan kepercayaan untuk perkara-perkara yang besar. Jangan banding-bandingkan tanggung jawabmu dengan orang lain. Karena kalau kita lihat kisah talenta, ada yang diberi 1, ada yang diberi 3, ada yang diberi 5. Ya. Tuhan tahu. Ya. Dan waktu yang 1 ini kubur, yang 3 melipatkannya, yang 5 juga melipatkannya, sama-sama status yang diberikan oleh Tuhan, oleh yang setia, yang 3 dan yang 5. Pernyataan Tuhan sama, baik sekali hai kamu hambaku yang setia. Tuhan tidak bilang, baik sekali hambaku yang dapat 3 talenta, tapi yang 5 talenta kau lebih baik lagi karena kau lebih banyak. Tidak. Tuhan tidak lihat banyaknya, Tuhan tidak lihat jumlahnya, tapi Tuhan lihat kesetiaan di dalam mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Siap setia, siap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, siap menyelesaikan semua tanggung jawabmu dengan baik. Waktu yang akan membuktikan dan Tuhan yang akan menunjukkan apakah kita setia sampai pada akhirnya. Saya rindu kita nyanyikan pujian setia-setia, setialah sampai mati. Haleluya.
Seperti Tuhan Yesus, Yesus tetap setia. Yesus memberikan teladan dalam kesetiaannya sampai ajal menjemput. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, dia tetap setia. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak tawaran, ada banyak kesenangan yang diberikan oleh dunia ini. Tapi ingat, Tuhan mau lihat kesetiaanmu. Tuhan mau lihat apakah engkau masih hidup dalam ketaatan. Tuhan masih mau lihat, dan maukah kita mendapatkan predikat seperti yang Tuhan sampaikan. Hai kamu hambaku, baik sekali keadaanmu. Hai kamu hambaku, marilah turutlah mengambil bagian dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Apakah responmu untuk kesetiaan Tuhan yang besar, yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita? Jangan sampai Tuhan mendapati kita ada di dalam ketidaksetiaan dan ketidaktaatan, tapi biarlah Tuhan dapati kita dalam kesetiaan. Haleluya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk tetap setia, taat sampai mati. Sampai kami menyelesaikan tanggung jawab, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, taruh roh ketaatan dan kesetiaan untuk kami berjalan di dalam kebenaran. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami percaya dengan-Mu Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami akan sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kuduskan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kepada kedua hamba Tuhan saya